Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga, serta kita sekalian sebagai umatnya. Amin. Lalu Bapak, Ibu-ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai pelaksanaan ceramah dan sholat tarawih, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan mewakili pengurus Masjid Al-Amin. Pertama, kami sampaikan tentang penerimaan kotak amal sholat tarawih. Saldo awal atau hari kemarin Rp16.445.000. Penerimaan dari kotak amal sholat tarawih hari kemarin, hari Ahad, tanggal 9 April 2023 Masehi atau 19 Ramadan 1444 Hijriah, yaitu sebesar Rp1.080.000. Pengeluaran sebesar Rp410.000. Saldo per malam ini Rp17.926.000. Terima kasih mengucapkan kepada para pemberi infak dan sedekah. Semoga amal ibadah Bapak dan Ibu sekalian mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikut kami sampaikan bahwa pada malam ini yang bertindak sebagai penceramah dan imam sholat tarawih adalah Ustadz Rahmat Ilahi LCMH dari Askia. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Marilah kita mulai rangkaian. Untuk itu kepada Ustadz Rahmat Ilahi LCMH berkenan kiranya untuk memulai ceramahnya. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi adda al-amanah wa nasara al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah kaum muslimin wal muslimat, azanallahu wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai malam ini Allah masih memberikan kekuatan iman dan kekuatan Islam kepada kita, sehingga Allah masih mengikat hati kita untuk kita senantiasa terikat dengan rumah Allah dan masjid ini dalam rangka untuk menegakkan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Jadi kita menyampaikan sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi kita, satu di antara 7 golongan yang dapatin syafaat pertolongan pada satu hari, yang akan dapatkan naungan pada satu hari yang tidak ada pertolongan dari siapapun kecuali atas izin Allah. Satu di antaranya adalah kata Nabi kita, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Jadi Allah itu ternyata tidak hanya memuji orang yang rajin sholat di masjid. Allah tidak hanya memuji orang yang rajin berzikir di masjid. Allah tidak hanya memuji orang yang rajin baca Quran di masjid. Allah juga memuji orang yang sedang bekerja. Allah juga memuji orang yang sedang mencari nafkah untuk keluarganya. Allah juga memuji orang yang sedang berbisnis. Allah juga memuji orang yang sedang berdagang. Ketika azan berkumandang, dia tinggalkan barang dagangannya dan dia segera menuju ke masjid. Hatinya terikat dengan masjid. Dia sibuk bekerja. Ketika azan berkumandang, dia tinggalkan pekerjaannya dan dia segera untuk menuju ke masjid. Sesibuk apapun aktivitasnya, dia tahu mana yang prioritas. Dan yang prioritas itu adalah ketika hidup ini kita gunakan dalam rangka kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin dan manusia
kecuali untuk sebuah misi besar. Dan misi besar itu bernama ibadah kepada Allah. Ibnu Abbas, seorang kibar sahabat, mengatakan, kata beliau, setiap kata-kata yang terdapat di dalam Al-Quran maknanya yuwahhidun, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bukti kita bertauhid kepada Allah itu diantaranya ketika kita memaksimalkan ibadah kita di Ramadan. Ketika kita bisa menuntaskan ibadah kita di Ramadan. Bicara tentang kemuliaan Ramadan itu, yang Allah muliakan itu bukan yang memulai di awal, bukan yang meramaikan di awal, tapi siapa yang bertahan sampai akhir. Yang Allah muliakan bukan siapa yang meramaikan di awal, tapi siapa yang akan bisa bertahan sampai akhir. Karena kalau meramaikan di awal, mungkin semuanya meramaikan. Lihat fenomena Ramadan di negeri kita. Ya, malam pertama, malam kedua, jemaah membludak sampai kedua. Ini alhamdulillah masih penting Pak ya, masih stabil ya, walaupun mungkin berkurang juga ya. Tapi kalau di luar, di tempat yang lain jauh Pak drastis. Ya, ada di masjid lain, ya beberapa masjid di awal-awal itu pengurus masang tenda di luar, masang tenda, karena jemaah membludak gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan itu tenda yang dipasang sampai berapa lama tahan? Ya, semalam, 2 malam, 3 malam udah dicopotin tenda. Ya, udah nggak ada jemaahnya ya. Orang ramai di mana? Ramai di pasar, ramai di tempat belanja, ramai di tempat hiburan, ramai di jalanan, dan masjid mulai sepi. Ini fitnah kehidupan yang terbesar. Kata Imam Ibnu Abdul Qadir dalam risalahnya, fitnah itu yang terbesar itu ketika orang mengenal Allah itu hanya di musim-musim tertentu saja. Pas lagi ramai ikutan ramai, pas sepi ikutan sepi. Maka kalau ini terjadi, maka ini adalah musibah yang terbesar yang melanda kaum muslimin, karena mereka terfitnah oleh dunia dan meninggalkan ibadah Ramadan sebagai sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ingat, kita akan memasuki momentum 10 malam terakhir di Ramadan. Ini momentum yang i'tikaf, mari kita maksimalkan diri kita. Ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang orang-orang yang Allah haramkan kebaikan di bulan ini. Ada yang Allah haramkan kebaikan di bulan ini. Berdasarkan sebuah hadis dan kitab Musnad Imam Ahmad, Nabi kita mengatakan wa man hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang Allah haramkan baginya kebaikan di bulan ini, maka Allah haramkan baginya kebaikan di bulan-bulan yang lainnya. Apa itu maksudnya? Kalau di bulan ini ada orang yang gagal jadi orang baik, maka dia nggak bakal jadi orang baik di bulan-bulan yang lain. Kalau di bulan ini orang malas ke masjid, maka dia nggak akan bisa rajin datang ke masjid di bulan-bulan yang lain. Kalau di bulan ini orang malas baca Quran, maka dia akan berat baca Quran di bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena Ramadan itu kata para ulama salafun saleh, Ramadan itu barometer kemuliaan seseorang di hadapan Allah atau kehinaan seseorang di hadapan Allah. Ramadan itu futihat fihi abwabul jannah. Ramadan itu Allah buka pintu surga. Allah nggak membuka pintu surga di bulan-bulan yang lain. Ramadan itu ghulifat fihi abwabul jahim, ditutup pintu neraka. Wasuffidatis syayatin, syaitan dibelenggu. Kalau di sebuah bulan yang pintu surga ditutup saja, pintu neraka ditutup saja, setan dibelenggu saja, kalian masih nggak bisa jadi orang baik, kata para ulama kita. Kalian butuh bulan apa lagi untuk bisa jadi orang baik? Ramadan itu adalah kemuliaan seseorang di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, mari kita maksimalkan ibadah kita di Ramadan. Ya, maksimalkan ibadah kita. Yang dimuliakan itu orang yang mampu untuk menuntaskan sampai akhir. Ya, mari kita maksimalkan ibadah kita. Maksimalkan yang wajib, segerakan yang wajib, dan kemudian sempurnakan dengan yang sunnah. Saya ulangi, konsepnya adalah kata para ulama, maksimalkan, segerakan yang wajib, dan sempurnakan dengan yang sunnah. Ada sebuah kaidah. Kaidah ini diberikan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama terkemuka dari mazhab Syafi'i, pensarah Sahih Bukhari. Belum bikin sebuah kaidah yang terbaik pada perkara ibadah. Apa kata beliau? Kata beliau, man saghalahu al-fardu 'an an-nafli fa huwa ma'dzur
wa man saghalahu an-naflu 'anil fardhi fa huwa maghrur. Apa artinya? Kata beliau, man saghalahu al-fardhu 'anil nafli. Barang siapa yang sibuk mengerjakan yang wajib-wajib dan dia nggak sempat mengerjakan yang sunnah-sunnah, maka fahuwa ma'dzur, dia dimaafkan. Allah maafkan dia. Wa man saghalahu an-naflu, barang siapa yang sibuk mengerjakan yang sunnah-sunnah, 'anil fardhi, dan dia meninggalkan yang wajib, fahuwa maghrur, dia tertipu oleh tipu daya syaitan. Paham maksudnya ya? Banyak contohnya. Di Ramadan terjadi. Banyak orang mengerjakan perkara-perkara yang secara hukumnya sunnah, tapi meninggalkan yang wajib. Apa contohnya? Contohnya bukber. Apa itu bukber? Buka bersama. Nggak ada masalah dengan bukber. Itu sunnah Nabi. Boleh antum bukber. Hadisnya jelas. Ada sahabat bilang sama Nabi, kata sahabat, ya Rasul, inna na'fu wa la nasba'. Ya Rasul, kami itu sering makan, tapi kami tidak kenyang-kenyang. Kata Nabi, jangan-jangan kamu itu makannya selalu sendirian. Tapi kata Nabi, kalau makan bareng-bareng, kata Nabi. Ini sebuah dalil dianjurkan buka puasa bersama. Dan seutama untuk buka puasa bersama itu bersama keluarga. Ya, akan kita persoalkan. Banyak di luar sana orang bukber buka puasa bersama, tapi mereka mengabaikan maghrib berjamaah. Buka puasa bersama tepat waktunya, tapi maghribnya sudah menjelang isya. Bahkan ada yang gara-gara buka puasa bersama, itu maghrib isyanya jam 10. Tarawihnya enggak ada tarawih. Terjadi itu. Mengerjakan yang sunnah, mengabaikan yang wajib. Ingat kaidah ini, yang dikutip oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Man saghalahu an-naflu 'anil fardhi fa huwa maghrur. Gurur. Kalau ada orang sibuk dengan ibadah-ibadah yang sunnah, dengan anjuran, tapi mengabaikan yang wajib, dia tertipu oleh syaitan. Tertipu oleh syaitan. Kerjakan yang sunnah itu, maksimalkan yang sunnah itu, tapi jangan meninggalkan yang wajib. Apa tadi faedahnya? Segerakan yang wajib, sempurnakan dengan yang sunnah. Banyak contohnya. Antum lihat orang yang sahur. Hampir orang yang berpuasa, hampir rata-rata semuanya sahur. Sahur hampir semuanya. Sahur itu memang ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan hukumnya wajib bagi puasa wajib, ada yang mengatakan bukan sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah pendapat yang diambil oleh jumhur ahli fikih. Betapa banyak orang yang sahur, tapi betapa sedikit orang yang sholat subuh berjamaah di masjid. Yang sahur banyak. Habis sahur jangan lagi selimutnya. Tidur lagi dia. Itu yang banyak terjadi. Contoh yang paling real, antum lihat fenomena Idul Fitri. Nih contoh yang paling real nih. Menegakkan yang sunnah, mengabaikan yang wajib. Lihat saat Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Lihat pelaksanaan Idul Fitri. Idul Fitri di semua masjid, di semua lapangan ramai. Semua orang muslim keluar untuk Idul Fitri. Ini terutama Idul Fitri. Syiar Idul Fitri yang mulia. Semuanya keluar, yang tidak pernah ke masjid datang ke Idul Fitri. Ya. Tapi antum bandingkan antara sholat hari raya Idul Fitri dengan sholat zuhur di tanggal 1 Syawal. Gimana jumlahnya? Baina sama'i wal ard, antara langit dengan sumur. Yang dengan bumi, langit dengan sumur. Jauh jumlah jemaah. Sewajib-wajibnya Idul Fitri itu tidak akan pernah mengalahkan wajibnya zuhur. Ini kaidah hukum ini. Sewajib-wajibnya Idul Fitri tidak akan bisa mengalahkan wajibnya zuhur. Tapi antum perhatikan jumlah jemaahnya. Makanya kata Buya Hamka, kata beliau, kalau mau lihat orang muslim, lihat saat Idul Fitri. Tapi kalau mau lihat orang mukmin, lihat subuh berjamaah. Masya Allah, ini yang terjadi. Menegakkan yang sunnah, tapi apa? Mengabaikan yang wajib. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, bahwa maghrur, kalian tertipu. Nah, maka kerjakan yang sunnah ini penting. Yang sunnah ini penting banget untuk kita kerjakan yang sunnah,
tapi jangan pernah meninggalkan yang wajib. Makanya orang yang berilmu dia tahu mana yang prioritas. Makanya prinsip ketaatan itu kata para ulama adalah yang wajib itu tegakkan, yang haram itu tinggalkan, yang sunnah-sunnah itu pilih sebagai amalan unggulan. Yang wajib kerjakan semuanya, nggak ada yang tahu yang wajib antum kerjakan. Yang haram mau sedikit, mau banyak, mau sebanyak tinggalkan. Yang haram itu cepat atau lambat membinasakan yang haram. Kalau kita berani memasukkan harta yang haram ke rumah tangga kita, siap-siap terjadi malapetaka yang besar. Allah tunjukkan kehinaannya. Pakai prinsip Imam Syafi'i, biar lapar tapi jangan pernah nyentuh yang haram. Abu Bakar ngasih nasihat sama kita, sepotong roti yang haram itu masuk sepotong roti yang haram ke mulut kita, itu haram surga bagi kita. Apa kata Abu Bakar? Innahu la yadkhulul jannah lahmun nabata min syuhtin annaru awla bihi al-aswahu muslim. Ya, daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram walaupun sedikit, neraka tempat yang pantas bagi. Itu prinsipnya. Yang haram tinggalkan. Yang sunnah-sunnah, karena yang sunnah itu saking banyaknya, boleh kita pilih mana yang menjadi amalan unggulan kita. Pilih yang sunnah. Nah, Ramadan ini rangkaian amalan wajib Allah suguhkan untuk kita. Rangkaian amalan yang sunnah Allah hadirkan untuk kita. Maka apa tadi? Segerakan yang wajib dan sempurnakan dengan yang sunnah. Sempurnakan yang sunnah. Kita yang sampai hari ini nggak nyentuh Quran, taubat lah ya. Kalau sampai hari ini nggak sampai sentuh Quran itu puasa begitu. Ya, segera baca yang Quran. Apa yang mau kita tahu dalam hari ini? Baca kalau ini bukan Quran. Ulama dulu kalau kita cerita tentang gimana Ibrahim An-Nukhai cerita dalam kitab Syiar A'lam Nubala itu benar. Dia bilang Imam Al-Aswad yakhtimul Quran fi kulli lailatain. Imam Aswad itu baca Quran khatam per 2 malam. Nah, ini kita mau yang tiga nih, khatamkan Quran. Ya, Imam Al-Qatadah yakhtimul Quran fi kulli lailatin. Qatadah itu khataman Quran setiap 1 malam. Imam Syafi'i khataman Quran kapan? Sittina marratan khatmatan 60 kali. Sehari khataman 60 kali. Ya, sebulan khataman 60 kali. Sehari khataman 2 kali. Yang lebih dahsyat sahabat. Apa kata Imam Al-Bukhari? Wa kana ashaban Nabi, adapun sahabat Nabi Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Ibnu Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Zubair bin Awwam, wa ghairihim dan yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Gimana mereka khatam Quran? Kata Ibrahim bin Bukhari, yahtimul Quran, mereka telah mengkhatamkan Quran fi kulli raka'atin. Mereka khatamkan Quran itu setiap 1 rakaat. Sholat mereka itu 1 rakaatnya itu khataman Quran. Allahu Akbar. Oh Ustaz, aneh kan sih Ustaz. Makanya kita perlu kasih besi kan. Setiap hari kerja Ustaz, tiap hari kerja, tiap hari apa? Rapat. Ya, siang aja rapat sampai 8 kali. Nggak tahu akan dirapatin. Nah, simak nih kata Imam Qurtubi. Kalau ada orang nggak nyentuh Quran gara-gara alasan rapat, itu syaitan telah memenangkan dirinya. Antum bilang sibuk dan nggak nyentuh Quran, itu syaitan telah menang atas dirinya. Itu tipu daya syaitan, Pak. Makanya bicara Quran nggak ada bicara tersebut berhenti pakai alasan kesibukan. Itu ulama yang khatam Quran itu bukan pengangguran. Bukan pengangguran, yang khatam Quran jauh lebih sibuk daripada kita. Mereka juga bekerja ulama kita. Mereka juga berbisnis. Mereka ngurusin umat, ngurusin negara mereka. Negara yang diurusin. Jauh lebih sibuk daripada kita. Mereka menuntut ilmu, mensyiarkan dakwah. Jauh lebih sibuk daripada kita. Ya, berhenti pakai alasan tersebut. Malu kita sama para ulama. Bicara Quran itu bicara keterikatan hati. Makanya kata Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, Lau tahurat qulubukum massa bi ajli kalami rabbikum. Kalau bersih hatimu, maka kamu itu tidak akan pernah kenyang baca Quran. Kalau bersih hatimu, kamu itu tidak akan pernah puas baca Quran. Apa-apa tahiyat Quran, apa-apa tahiyat Quran. Kalau bersih hati. Kalau sehari 2 hari nggak baca Quran, biasa-biasa saja, ada yang kotor di hatimu. Utsman yang bilang kita. Coba kita kalau sehari 2 hari nggak baca Facebook, hanya hilang tuh separuhnya.
Ya, mati gaya kata orang. Masya Allah ya, ini refleksi untuk kita bersama. Mari maksimalkan. Ramadan mau berakhir, raih ampunan Allah. Ya, simak perkataan Al-Imam Ibnu Rajab di kitab Lataiful Ma'arif. Apa kata beliau? Waman lam yaghfiru dzunuba ila Allah fi hadzal sahab. Barang siapa yang dia nggak dapetin ampunan Allah di bulan ini, walai yaghfirullah dzunuba fima siwa, maka dia akan berat untuk dapetin ampunan Allah di bulan-bulan yang lainnya. Raih ampunan Allah. Makanya di 10 bulan terakhir ini dari lisan manusia yang paling mulia, Nabi yang kita sayang, Rasulullah SAW mengajarkan kepada bunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha sebuah doa. Ini doa favorit Nabi nih, Pak. Ini doa yang Nabi ajarkan kepada Aisyah. Doa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh para ulama terbaik di zaman dahulu. Doa ini harus kita baca. Ya, di sela-sela kita tarawih salat malam baca doa ini perbanyak. Kita hafal semua doa ini. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Begitu redaksi hadisnya. Ya, redaksi hadisnya Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau itu Maha Pemaaf ya Allah. Tuhibbul 'afwa, Engkau mencintai orang yang meminta maaf. Fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Ya, nah mari, ya, mari kita perbanyak baca doa ini, Pak. Baca pagi dan petang, siang dan malam, terutama bisa sambil kalian nanti antum 10 hari yang iktikaf, perbanyak baca ini. Ya. Perbanyak berdiam diri di masjid, berzikir kepada Allah. Yang iktikaf jangan sampai pindah tempat tidur doang, atau numpang sahur doang. Ya, yang iktikaf dicinta aja iktikaf itu. 10 hari ini iktikaf harus khataman Quran. Paksain diri sendiri. Gitu. Kalau ulama 60 kali khataman, masa kita sekali khataman? Ya, mari kembali kita khatam Quran. Ya, khataman Quran itu karena ini ada sunnah yang mulia. Kenapa disuruh khatamkan Quran? Kata Imam Syafi'i, Quran itu dikasih pahala per huruf. Semakin banyak yang kita khatamkan, banyak huruf yang kita baca, di situ fadilahnya. Malu kita kadang seumur hidup kita nggak pernah khataman. Kadang ada orang mengenal Quran itu hanya di hari-hari tertentu, di hari kematian doang, baru dia tahu dengan Quran itu. Ya, yang dia tahu cuma surat-surat tertentu saja. Yang dia tahu Quran hanya hari kematian saja. Padahal Quran itu hadiah bukan untuk orang yang mati, tapi untuk orang yang hidup. Quran itu petunjuk bagi orang yang hidup dan penolong di saat kita meninggal dunia. Kalau Al-Quran itu dijadikan teman ketika kita di masa kita hidup. Nah, jadi kalau kita ingin ditolong di alam kubur kita, di hari akhirat kita, saat sakratul maut kita berakrab dengan Quran di dunia, jadikan dia teman setia kita di dunia. Agar nanti kita meninggal dunia ditolong sama Quran dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari gimana yang udah hadir malam ini pertahankan sampai akhir. Ajak tetangga, mari ramaikan maksudnya kita ramaikan lagi. Ya, ajak tetangga keluarga, bulan keluarga. Kata Aisyah kalau termasuk 10 hari terakhir Nabi itu syadda di Allah dari kencang kata pinggang. Jadi makin semangat. Ya. Kemudian apa? Nabi itu wa ahla lailahu. Nabi sedikit tidur dan Nabi hidupkan malam-malamnya. Wa ayyudu ahlahu, Nabi bangunkan keluarganya. Ya, mari kita maksimalkan. Kita yang mudik-mudik, yang pulang kampung, apa pulang? Satu rohing di kampung halaman nanti hidupkan Ramadan. Ya, jangan jadikan alasan-alasan dunia menghalangi totalitas ketaatan kita. Ya, ini pesan kita sampaikan dengan penuh rasa kasih sayang karena Allah. Maka mari kita maksimalkan ibadah kita, maksimalkan ya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah tidak hanya mengumpulkan kita di masjid ini, Masjid Al-Alim. Ya, Allah tidak hanya mengumpulkan kita di masjid ini, tapi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita nantinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan kita di surga, bersahabat di dunia dan bertetangga di surga. Itu impian kita. Ya, kita kumpul sekarang di sini, Pak. Kumpul sekarang di sini malam ini. Sahabat kita itu ada miliar ahli kubur di sekarang minta balik ke dunia. Pengen ibadah lagi. Doa mereka dikabulkan dengan Al-Quran. Apa mereka bilang sama Allah? Qala rabbi rji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ya Allah, balikin kami ke dunia ya Allah. Kami ingin balik, ingin beramal soleh. Ya, itu permintaan mereka. Nah, sebelum kita menyesal, maka mumpung kita masih hidup, maksimalkan ibadah kita. Ibadah yang akan kita bawa. Rumah masa depan itu bernama alam kubur. Itu rumah masa depan. Hiasi alam kubur kita dengan amal soleh kita.
Pakaian terkenal kita adalah kain kafan kita. Kata Imam Syafi'i, malakum minat dunia wa ma fiha, jika kalian itu pemilik dunia dan seisinya, masuk kalian ke kuburan kalian hanya kain kafan yang kalian bawa. Apa yang kita banggakan dari pangkat dan jabatan yang kita miliki? Enggak kita bawa, ya. Nah, maka di bawah ini pertanyaan bersedekah. Perbanyak. Nabung yang awet itu bukan di bumi. Nabung yang awet itu di langit. Nabung di langit. Titik ke rumah Allah, kasih fakir miskin, bantu para penghafal Quran, bantu dakwah-dakwah yang menyiarkan agama, dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah yang menyatukan umat, bantu. Ya, itu nabung di langit namanya. Itu yang nanti akan menyatukan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nabung di langit. Terakhir, Ibnu Umar mengatakan, Ibnu Umar jadi tanya murid. Apa kata muridnya? Kata muridnya, man as'adan nas. Ya Imam, kata dia, ya guru kami, siapa manusia yang paling bahagia? Yang paling bahagia itu siapa? Kata Ibnu Umar, yang paling bahagia itu adalah orang yang ketika nafasnya berhenti, tapi amalannya, pahanya tetap berjalan, tetap mengalir. Nafas kan masih berhenti, pasti mati kita ya. Berapa sih usia kita? 60, 70, jarang yang 100 tahun sekarang. Tapi kita berharap terbaring kita di dalam kuburan kita, pahala kita mengalir. Itu ke masjid. Masjid butuh bangun apa? Bantu. Ada keran yang rusak umpamanya. Nggak usah komplain sama pengurus. Berapa sih harga keran? Antum beliin, antum pasang keran yang tepat. Berapa orang tuh? Berapa puluh orang tuh yang mau berbutuh pakai keran yang antum beliin? Itu mengalir pahalanya untuk antum. Segitu hebatnya Allah ngasih peluang kebaikan untuk kita. Nah, begitu caranya memahaminya. Gitu. Makanya yang bahagia itu